Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad. Was'aluka bismikal a'zamil wahidi biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhafizuni al-Qur'an wa tufahimuni minhul ayat wa tabtahu li biha nurul jannat wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia, terlebih dahulu izinkanlah AA meminta maaf. Ilok nggak boleh saya dipanggil AA.
Apanan di Bandung ada mubalik yang kesohor Aagim namanya. Atau bagian di sini ada Aabret namanya. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah su'ul adab. Su'ul itu kalau kita mau muntah, itu su'ul namanya. Jelek tata krama, orang ada sopannya. Duduk di atas panggung yang begini megahnya, dengan dekorasi yang begini indahnya, pakai lampu kerlap-kerlip, uyeng lihat, dan ngejejer beberapa pohon empot maksa banget. Diondang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Sungguh kuranglah huruf acara yang sebegini meriahnya, ngundang mubaliknya semodel A. Jangan beat. Bukankah kita banyak kenal mubalik tenar yang udah pada masuk TV? Kalau masalah masuk TV mah age pengen masuk TV, cuman orang muat doang. Terkadang panitia terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Lagi tahun kemarin diundang di daerah Cibarusa yang ngadain acaranya para pemuda. Begitu semangatnya mereka, begitu AA nongtot, apa itu nongtot? Nongtot bukan anak yang terakhir, itu bontot. Begitu AA nongol, ingus sekali nongol, langsung disambut oleh para panitia ngegerumutin AA. Bayangin AA digerumutin, saking banyaknya panitia yang ngegerumutin AA sehingga sendal AA keliak. Untung kagak ngejongklok, terlalu berlebihan. Sebab AA mah kagak urup dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai teh perasaan hati sing sereblak, sing sereset teh perempuan beranak. Jalan ge jerak-jak jeruk-juk. Sebab yang namanya kiai selain ilmunya tinggi, pengalamannya luas, punya pesantren, muridnya banyak, akhlaknya bagus, suri tauladan buat umat, kagak pernah ngebingungin umat, kagak pernah ngederin umat, berani bicara benar, berani bicara salah. Kalau memang benar omongin, kalau memang salah ya salah, kalau memang halal ya halal, kalau memang haram ya haram, jangan haram dikit. Masa haram ada dikitnya? Omongin, takut teuing. Takut sama jabatan, takut nanti kagak dapet aliran dana, proposalnya dipangpet. Kesel gue jadinya. Dulu ngomong umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tapi kenapa sekarang boleh? Ada apa ini? Bahkan ada segolongan kiai yang membahas tentang masalah kata kafir. Luar daripada Islam itu kafir nggak boleh disebut kafir katanya.
dengan alasan toleransi. Emang yang nyebut kafir siapa? Kan kiai lebih tahu. Yang nyebut kafir itu Allah. Diabadikan di Al-Quran ada surat Al-Kafirun dengan alasan toleransi diganti dengan non muslim. Berarti kul ya ayyuhal non muslim Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai, ada apa di otak Kiai? Udah dioperasi. Jadi Kiai nggak boleh penakut. Sebab kiai adalah warasatul ulama, al ulama warasatul anbiya, nggak boleh penakut. Sebab yang penakut mah adalah polisi Pak Kiai. Sebab polisi mah kemana-mana ge nyore-nyore pistol, modal-modal pistol dibajut. Apa itu bukan penakut? Kenapa saya bicara begini? Karena tidak ada polisi. Sebab kalau ada polisi saya takut ngomong. Ntar dipegat lagi di depan. Kagak urut dipanggil kiai, juga kagak urut dipanggil ustaz. Sebab definisi ustaz, mau tahu ini definisi lu. Udah gue kagak tahu sebenarnya. Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi ustaz huwa al-mahir fil ulumi, satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, kesohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya, itu baru ustaz namanya. Saya mah cuman casingnya doang. Apa itu casing? Casing itu ompol bocah. Cuman pakaiannya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz, daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Emang ada kiai bau, ustaz bau? Banyak. Kiai mana, ustadz mana, kiai dan ustadz yang kagak mau ngamalkan ilmunya, kiai dan ustadz yang gak ada rasa pedulinya terhadap agamanya dewek, bahkan agamanya dihina, saudaranya dihina, bahkan nabinya dihina, diem. Kenapa diem kiai dan ustadz? Takut. Takut kenapa? Takut kagak disumbang ntar pesantrennya, ntar jelek pesantrennya. Al-Imam Zarnuji pernah menyinggung para ulama, para kiai dan ustadz, juga para santri dengan syairannya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Nih, ngantuk kata gua, ngantuk kan? Udah kebentetan mulu. Terus tadi kegares baik. Fasadun kabirun, satu kehancuran yang amat sangat luar biasa, satu bencana yang besar, mengalahkan musibah virus corona yang sekarang ini lagi naik daun. Kolorna, kolor sama celana yang telah merenggut ribuan jiwa, bahkan bisa mengalahkan bencana gempa tahun 2004 yang lalu yang disertai dengan tsunami pada saat itu, yang kekuatan gempanya 7,5 liter sudah. Ribuan yang mati. Bayangkan
Itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang buras orang Aceh. Ada yang lebih dasar daripada itu apa? Alimun mutahattikun, ulama ke ustad yang nyeleneh, nggak mau ngamalin ilmunya, nggak ada pedulinya terhadap agamanya dewek. Saudaranya dibantai diam, masjidnya dibakar diam, kiainya dibunuh diam, bahkan nabinya dihina diam. Kena takut kagak disuruh. Apa artinya pesantren bagus nggak punya harga diri? Apa artinya pesantren mentereng kagak punya kehormatan? Mending kene pesantren balai rombeng, gubuk, panggung punya harga diri daripada mentereng kagak punya kehormatan. Jadi saya mah kagak urup dipanggil kiai, kagak urup dipanggil ustad, cuman ustad. Emang beda bahasa Arab mah beda huruf beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda ge beda huruf beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda, saudara. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut sungguh beda sekali. Sebab kalau kita terjemah burit itu adalah sore, berit adalah tikus, sedangkan birit maknanya adalah pantat. Adapun burut itu adalah turun berok, saudara, alias kondor. Ustadz Makezal adalah guru, huwa al-mahir fil ulum, guru. Digugu omongannya, gugu didengar nasihatnya, ditiru akhlaknya yang bagus. Kitabnya orang awam adalah guru para ulama ki dan ustaz. Awas, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Berani berfatwa berarti berani nerjunin api neraka. Emang kalau ustad apa? Ustad itu kepanjangan daripada usaha, tidak anak deres, saudara. Sekarang kagak deres bagaimana ustad? Ustad mah kemana-mana kagak. Mangkaning sehari-harian ustad masa sarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kereyeuh. Makanya ustad mah jarang anaknya langka belatak baik. Saya punya teman ustad di Kerawang saat ini anaknya 13, saudara, malah lagi bunting lagi. Katanya kagak kudu ditidurin bininya. Bini yang ngegesrut yang nyuciin, lakinya ngelemparkan selempak, cuma kena angin selempak bunting, saudara. Luar biasa. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, Habibun al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas, yang sangat saya hormatin Ketua Dekem RKM. Mengapa tulisannya Dekem? DKM Mushola An-Naba Al-Mukarram Bapak Haji Anwar Sanusi, Al-Mukarram Al-Ustadz Taufik Husin, dan yang sangat saya hormatin Sohibul Wasilah Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Asmara SPDI. SPD adalah titel guru kita. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, mual bakalan laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titit ngegantel. Sangat saya hormatin Ustazah Hajah Dadah Frihatin,
yang sangat saya hormatin Kiai Haji Romli, yang sangat saya hormatin Al Ustad Haji Sumardi, yang sangat saya hormatin Al Ustad Use Iskandar, yang sangat saya hormatin. Ntar kalau kagak kesebut tinggal ngacung be telunjuknya. Sampai jam 3 gua kayak beginian belajar baca kali. Kagak dibaca, kasihan boleh nulis. Itu penting bocah kelas 2 SD. Al Ustad Muhsin Al Mukarram Al Ustad Haji Mansur Al Maturidi Al Mukarram, buset bener-bener ini mah. Al Ustad Cecep Supriyadi Al Mukarram Al Ustad Yaqub Saifullah Al Mukarram Al Ustad Mas'ud. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita ini dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani ruhaninya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Kenapa yang namanya Kiai Ustadz kudu didoain biar panjang umur? Sebab Kiai Ustadz saat ini barang langka, saudara. Keberadaannya sudah mulai punah, persis kayak macan Sumatera. Macan Sumatera udah mulai langka. Tetap dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah. Beda sama Kiai dan Ustadz. Kiai dan Ustadz mah bikin langka, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Terkadang dicurigain baik sama pemerintah. Pengajiannya ditongkrongin aparat keamanan, khutbahnya pun ditongkrongin, bukannya mau ngedengerin nasihatnya, mau jadikan laporan. Jangan orang Jumatan ditongkrongin, jangan pengajian majlis talim tongkrongin aparat keamanan. Tongkrongin mana? Gedung DPR, MPR yang rawan sama korupsi. Kenapa gue berani bicara begini? Di kampung, saudara. Kota mah gue kagak berani. Ntar ditangkep lagi gue. Ceramah dikasih gede kagak, ngeringkuk di penjara. Jangan gue tangkep apa? Panitia tangkap. Panitia kita laporan dulu sama lurah. Berarti lurah kita terlibat, tangkap lurah. Kata lurah gue ngizinin kalau nggak ada yang hadir mah mau ada ini acara, berarti semuanya hadir terlibat, tangkepin semuanya. Hayu bareng-bareng kita ngejubel di penjara. Ripuh-ripuh ngempanin kita, ngentangkep baik. Jarang yang pengen jadi kiai dan ustad. Yang namanya kiai dan ustad makan kudu mondok, kudu mesantren. Jarang saat ini zaman sekarang yang pengen mondok mesantren. Di kampung kita kayak di sini banyak yang mesantren apa banyak yang sekolah? Yang sekolah yang jawab. Gue yang jawab, kata yang sekolah. Kadang bocah ngebekak ke emaknya ke bapaknya pengen mesantren. Pertama yang halangin emak bapaknya dewek, padahal dia pengen punya anak soleh atau soleha. Mual bakalan punya anak soleh dan soleha itu, mual bakalan jadi soleh soleha. Kalau kagak bisa ngaji, yang bisa ngaji dia belum tentu soleh, apalagi yang kagak. Gue kesel bae ngapa tuh? Lu bocah ngebeka kamanya ke bapaknya. Mak, bapak, saya mau pesantren, mak. Pesantren kemana, kek? Ke Atako, ke sono, ke Kiai Nur Ali. Atau ke Bogor, ke Sukabumi, ke Banten, ke Cirebon. Atau barangkali ke sono, ke luar negeri, ke Cina. Kagak bisa ngaji, bisa-bisa miara bagong tuh. Ini mah bocah ngebeka, mak, bapak. Saya mau pesantren aja deh, mak. Apa kata emaknya? Jangan. Kata gue jangan lo. Kalau mesantren lu apa-apaan sih? Emang apa sih mak? Mau bisa ke pabrik ntar. Orang pesantren mah paling banter lu pulang di pesantren jadi ustad. Kalau mau jadi ustad jadi amil. Mau makan apa lu? Paling bisa makan kalau ada orang mati. Gue tahu. Ntar lu ngarep-ngarep orang mati. Kalau tetangga sakit dia punya grup WA, siap-siap. Apalagi kalau tengah malam ada burung berbunyi baik. Cuek. Cuek. Grenjal ke ustad ngambil HP, ngebel ke Amil. Assalamualaikum Pak Amil. Waalaikumsalam. Ada apa tad malam-malam ngebel? Kabar gembira. Kabar gembira apa? Siap-siap proyek kita mau datang.
Mereka apa sih Tad malam-malam begini? Dengerin burung berbunyi baik. Cuy, cuy. Apa hubungannya Tad? Ini Nora Amil. Nih dengerin Mil. Kata orang dulu itu tanda-tanda ada orang mau mati. Alhamdulillah. Emang pendaringan lagi garing banget Tad. Udah ngutang ke warung lu gantang mah. Seminggu kita bayar bilangin. Kita ngajiin dulu di kuburan. Oke? Oke. Begitu diumumin sama DKM di masjid, di musola, berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu mertuanya yang mati. Pada takut belangsak jadi kiai ustaz. La ghurbata li alimin. Mual bakalan belangsak buat orang yang paham ilmu agama. Dibawa ke gunung mual bingung, dibawa ke kota mual bakalan sengsara. Calon presiden mah banyak, mati satu tumbuh 3.000 ngebelanjang punya presiden. Calon dewan seabrek-abrek kemarin waktu pilpres, pilek, batuk, selesma, meriang. Sepanjang jalan kotok muka calon dewan melulu, ditempel-tempelin di puunan, sampai ke kuburan kayak kuntilanak. Pernah ngeliat enggak calon kiai, calon ustad yang fotonya dipajang di jalan? Enggak. Ada ke kalau mau acara rajaban dulu dah, foto mubalik dipajang di jalan di gang sebagai iklan. Udahan acara lupa panitia kagak ngebenahin, jeprah ketiup angin, ada yang mungut, akhirnya mah dipakai tutup jamban. Foto gua banyak di jamban, suwe panitia. Orang mah benahin gitu. Bahkan kita punya anak perawan, ada yang demenin, satu bocah karyawan, satu bocah pesantrenan. Mana yang bakal kita terima? 2 calon menantu, bocah karyawan, bocah pesantrenan. Karyawan, karyawan, kata gua karyawan. Senajan demenin ke bocah pesantrenan, ge mah bapaknya kagak hidup. Rendengin baik, nyindirin baik. Jangan mau ke ikan teri mah kagak ada sisiknya. Jangan mau ke bocah santri mah kagak ada duitnya. Boro-boro sekelas kiai ustaz pada mulia hidup. Saya kata orang ustaz, kata orang tahun 2000 saya pulang. Saya bukan mesantren ngembara, ngedon makan, ngedon tidur, ngedon berak kampung orang. Tahun 2000 saya pulang. Nganggur tahun 2002, tapi saya alhamdulillah punya bini. Itu benar laku. Cuman kayaknya itu bocah belum sadar sampai karet. Tahu keblejok tuh kagak. 8 tahun rumah tangga ngontrak melulu, sampai 7 kali pindah kontrakan. Besar geser akhirnya meranjang pada hilang baunya. Nah, sekarang udah punya rumah, tanya Pak Guru kita Ustaz Marah. Boleh direndengkan rumah saya sama wakil bupati atau wakil wali kota. Ini sombong amat. Dibagi gua mah katain sombong ya. Mau mentak belangsat nulungin agama Allah, Allah yang bakal nulungin. Yang penting amalkan ilmu yang ada, usaha jangan ditinggalin. Saya mah usaha, ikut dagang sapi. Orang berangkat haji bisa berangkat haji. Orang beli mobil, mobil saya baru. Iya, baru dia 2 bulan. Ono namanya Fortuner VRZ TRD. Saya beli 549 juta. Luar biasa. No, sawah di Kerawang, pengen tahu yang lega sawah. Sawah orang. Mau mentak belangsa. Makanya kita doain semuanya, ulama-ulama kita, kiai kita, ustaz kita. Ya Allah, panjangkan umur mereka. Sehatkanlah jasmani dan rohani mereka. Berikanlah mereka ilmu yang manfaat dan keberkahan dalam hidup mereka. Sebab saudara-saudara, kalau kita bicara sejarah, mual merdeka bangsa negara tercinta Republik Indonesia kalau bukan perjuangan para ulama dan ustaz. Betul? Dengan teriakan Allahu Akbar bisa mengusir penjajah, saudara.
Kontribusi ulama, mual tahu lu kontribusi, mual. Kata gua mual. Norak banget. Kontribusi itu yang ada di motor itu. Busi itu mah. Lah. Jasa seorang ulama, jasa kiai dan ustadz terhadap bangsa dan negara kita ini sangat besar. Mana? Ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Kalau di sekolahan pelajaran agama paling seminggu sekali. Yang capek mah kiai dan ustadz di sekolahan mah cuman baru virus corona udah pada dilibur-liburin. Ustadz kiai mual bakalan ngeliburin pengajian. Dengan adanya corona semestinya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan pengajian dibubarin, bukan berjamaah dilarang. Ntar Jumatan dilarang. Kenapa pabrik karyawan kagak diprein? Ada apa ini? Biar pada cerdas umat Islam. Jadi pada takut sama corona, takut sama Allah, jangan takut sama kolornya. Sebab kolornya kita selalu ada di diri kita, kolornya. Buset, kayaknya bentar gua ada yang nangkep nih. Ikut mencerdaskan anak-anak bangsa sudah. Tapi mana perhatian pemerintah terhadap ulama, kiai dan ustaz? Kagak diperhatikan sama sekali. Kadang bocah lagi mondok yang disuruh pulang, udah tong pulang. Kagak kuat gua bayaran, kapan bayarannya lu? Kiai ustaz kalau lu kagak bayaran lu makan apa? Emang mikirin lu? Di SD, SMP, SMA dia kata lu kagak bayaran, tetap gurunya sejahtera, digaji, diperhatikan sama pemerintah. Terhadap coba ulama dan ustaz emang diperhatikan? Hah? Oh, kagak diperhatikan. Jangan dibilangin gua ngomong begini. Gua ngapa tuh kesel baik ya? Hawa lapar kali. Juga yang sangat saya hormatin Bapak Lurah Kelurahan Bantar Gebang, yaitu Bapak Lurah Satin Susanto Isha. Kita doain lurah kita panjang umurnya, dijadikan lurah yang amanah. Yang sangat saya hormatin Ketua LPM Bantar Gebang, yaitu Bapak Asep Khalil Afandi beserta anggota. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Abdurrahman. Yang sangat saya hormatin Bapak RW Salarmili. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak juga ibu-ibu, pemuda dan pemudi. Gak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Bantar Gebang beserta anggota, keruhun-keruhun Bantar Gebang beserta anggota dan keluarga pun saya hormati. Bahkan dedemit Bantar Gebang kagok bagian bocah gue sebutin semuanya. Dedemit Bantar Gebang, siluman Bantar Gebang beserta anggota dan keluarga pun saya hormat. Bahkan genderuwo kuntilanak, endel bolong kelong wewe yang ada di Bantar Gebang beserta anggota dan keluarga saya hormat. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu. Awas lu ngeganggu. Ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA nggak bakalan banyak bicara karena kondisi yang belum istirahat. Subuh harus sudah bangun, udah berhadapan dengan para santri. Jadi kagak bakalan banyak yang akan disampaikan. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan, nggak jadi masalah. Sebab AA ini yang ngomong.